ATR BPN, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya, dimanapun sobat berada. Salam kenal sobat, saya Yana Febriana yang akan membawakan segmen baru di channel YouTube PPSDM Kementerian ATR BPN, yaitu Ngopi, Ngobrol Psikologi. Segmen ini akan menjadi platform diskusi atau bincang-bincang seputar hal-hal psikologi yang berkaitan dengan pegawai di lingkungan Kementerian ATR BPN dan tentunya bersama dengan narasumber-narasumber yang berkompeten. Nah, di Ngopi episode perdana kita kali ini, kita akan membahas tentang tes potensi ASN. Telah hadir bersama kita Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bapak Dr. Agustiansyah SSIT SHMP, yang biasa kami sebut di PPSDM Pak Kapus ya Pak ya. Baik Bapak, apa kabar Bapak hari ini? Kabar baik Mbak Yana, terima kasih. Salam untuk seluruh Sobat ATR BPN di seluruh Indonesia yang sedang mengikuti acara Ngopi kita ini. Baik, senang sekali Bapak, narasumber pertama di Ngopi kita ini Bapak Kapus sendiri, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak sudah menyempatkan untuk hadir. Nah, untuk mengawali Ngopi kita kali ini ada satu topik nih Pak yang sering menjadi perbincangan di kalangan pegawai Kementerian ATR BPN, khususnya terkait dengan penilaian kompetensi. Seperti yang sudah kita ketahui ya Pak, PPSDM telah rutin menyelenggarakan penilaian kompetensi selama 2 tahun terakhir ini, yang di dalamnya itu ada kegiatan penilaian potensi, kemudian penilaian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan peraturan BKN nomor 26 tahun 2019. Nah, di setiap penilaian kompetensi ini selalu didahului dengan tes potensi. Nah, hal yang menarik nih Pak, setiap kali kita menyelenggarakan penilaian kompetensi itu banyak pertanyaan dari peserta gitu ya. Perhatiannya itu banyak tertuju kepada tes potensi. Nah, kemudian banyak di antara peserta atau pegawai kita itu yang ternyata belum mengenal tes potensi itu apa, atau bahkan istilah potensinya juga belum familiar gitu ya Pak. Nah, sebetulnya potensi itu apa sih Pak? Ya. Terima kasih Mbak Yana. Seluruh Sobat ATR BPN di seluruh Indonesia. Kalau di awal-awal di mana diadakan manajemen talenta ya, dan di sana ada sumbu potensial, dan di sumbu potensial tersebut ini menjadi sesuatu yang dikejar-kejar nih oleh Sobat ATR BPN. Mereka mau ikut penjenjangan, mereka mau berkarir, sumbu itu harus mereka potret dengan baik, harus mereka capture dengan baik. Nah, tentunya tidak semua orang paham bagaimana mengcapture dengan baik. Dan apapun yang kita ingin lakukan dengan baik, kita harus memahami dulu sesuatu yang mau kita capture. Dan salah satunya hari ini yang tema ngopi yang kita angkat itu adalah tentang potensi. Yang Mbak Yani sampaikan tadi, potensi, kemudian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural. Saya pikir satu-satu sudah dibahas ini di medsosnya PPSDM, dan ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, apa itu potensi? Potensi itu adalah sesuatu yang paling dalam yang ada di diri kita. Sesuatu yang di dalam ini adalah sebuah kualitas, sebuah kemampuan yang terpendam, yang kadang kita sendiri pun tidak bisa mengukur itu. Diperlukan alat ukur untuk bisa mengukur sampai sejauh mana sebenarnya potensi kita. Sebagian besar orang sering menyamakan potensi itu dengan bakat. Padahal kalau kita mau melihat lebih dalam, potensi itu tidak sama dengan bakat, walaupun bakat itu mungkin juga merupakan bagian dari potensi. Jadi potensi itu adalah sebuah kualitas, kemampuan dari setiap individu yang terpendam, yang harus digali lebih dalam, kemudian pada saat itu didapatkan, dan kemudian orang lain menyatakan itu sebagai sebuah bakat. Nah, itu yang diarahkan ke arah kesuksesan, dan itu yang diarahkan ke arah untuk mencapai apa yang menjadi harapan atau cita-cita orang bersangkutan.
Nah, kenapa potensi itu perlu dilaksanakan di Kementerian ATR BPN? Hari ini agar orang tidak selalu memotret orang lain, bahwa kesuksesan itu, yuk tiru dia kesuksesan itu, sehingga pada saat melihat bahwa seorang juru ukur punya kemampuan pengukuran yang baik, dipuji-puji pimpinan, kemudian seluruh surat-surat tugas pengukuran diberikan kepada yang bersangkutan, maka orang ini ingin menjadi petugas ukur tersebut, belajar mati-matian untuk bisa bagaimana ilmu hitung perataan, ilmu ukur tanah, ya. Padahal belum tentu dia bisa mengikuti dari apa namanya, salah satu petugas yang ada di ATR BPN yang dia potret, itu bisa dia juga ikuti seperti itu. Nah, maka hari ini dengan kita menggali potensi, memotret potensi setiap orang, nah, itu akan makin mempertegas, memperlihatkan yang pertajam, yang bersangkutan itu sebenarnya potensinya itu seperti apa. Nah, itu yang dengan alat ukur yang ada di hari ini di FSDM, ya, itu akan bisa kita lihat dengan baik, sehingga kita tahu bahwa yang bersangkutan hari ini mempunyai potensi yang cukup bagus untuk berkomunikasi dengan lingkungannya, sehingga yang bersangkutan bisa menjadi panitia A yang sangat profesional. Yang bersangkutan mempunyai kemampuan hitung perataan dengan cukup baik, dia bisa menjadi ahli pemetaan yang cukup baik. Yang bersangkutan punya kemampuan untuk mendeteksi situasi-situasi dengan cepat, sehingga dia bisa melihat bagaimana tanah ini bisa menjadi sumber untuk peningkatan ekonomi di daerahnya. Hal-hal seperti itu yang hari ini akan kita potret, kita capture melalui potensi. Jadi setiap orang itu pasti punya potensi atau kualitas yang terpendam. Bagaimana hari ini dia tahu, kemudian dia optimalkan itu, dia perbanyak pengalaman-pengalaman untuk terus memastikan bahwa inilah bakatnya yang lahir dari potensinya yang bisa memberikan kesuksesan ataupun arah yang ingin yang diharapkan itu menjadi sebuah cita-citanya. Saya pikir begitu, Mbak Yana, gambaran tentang apa itu potensi, sehingga teman-teman tetap percaya diri nih di dalam penilaian kompetensi, tidak lagi melihat kiri kanan, sehingga tidak lagi melihat potensi yang ada di orang lain, tidak menggambarkan dan tidak selalu bermimpi bahwa apa yang dimiliki orang lain dia bisa mengejar itu sebagai potensinya, belum tentu. Jadi memang harus percaya diri, harus tahu jati dirinya. Dengan tahu jati dirinya, dengan percaya dirinya dan punya cita-cita, dia bisa raih itu dengan terus mengembangkan potensinya. Nah, dalam hal ini kalau di Kementerian ATR BPN sendiri, Pak, kan ada potensi yang diukur ya, terutama oleh PPSDM. Nah, bagaimana sih PPSDM itu mengukur aspek-aspek potensi yang ada di dalam diri ASN-nya? Bagaimana, Pak? Baik, Mbak Yani, kita teman-teman bertanya ini, Pak, rasanya mengukur ini bagi saya tidak adil. Sepertinya cara mengukur yang dilakukan BPN memberi keadilan bagi yang muda. Kami yang sudah gaptek ini, yang sudah senior ini, yang sudah memberikan tenaga dan pikiran kami kepada ATR BPN selama ini, kok hari ini diukur potensi kami itu dengan hanya waktu yang singkat dan dengan aspek-aspek yang sudah ditetapkan. Nah, yang perlu mungkin di kesempatan ini juga kesempatan yang cukup baik di Ngopi ini, Mbak Yana, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada seluruh teman-teman, potensi ini bukan persoalan Anda muda atau Anda senior, ya, bukan persoalan lulus atau tidak lulus. Uji ataupun penilaian kompetensi untuk melihat potensi ini bukan ini dimenangkan oleh orang muda. Bukan persoalan itu, potensi bisa ada di siapa saja, bisa ada di anak-anak, bisa ada di remaja, bisa ada di milenial, bisa ada di senior. Tapi adalah bagaimana mereka bisa mengcapture dirinya dengan baik. Maka nanti mungkin perlu dijelaskan nanti kemudian cara-cara supaya kita bisa mengcapture diri kita itu dengan baik. Nah, kenapa kita hanya memakai 8 aspek? Karena memang kita ASN. Begitu ASN, kita terbelenggu dengan aturan, ya, bahwa seorang ASN itu harus seperti apa dan nilai-nilai atau aspek apa yang harus dia penuhi itu memang sudah diatur
Dan secara keseluruhan di seluruh Indonesia, ya aspek itu berlaku di semua kementerian, termasuk di kementerian kita. Dan untuk itu kita ikut di dalam aturan Permenpan RB nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta ASN. Aspek-aspek apa saja yang kita, aspek-aspek potensi apa saja yang kita capture di situ, Mbak Yana? Yang pertama ada kemampuan intelektual. Ya, teman-teman silahkan berpikir, nanti mungkin di session berikutnya nanti akan dijelaskan seperti apa kemampuan intelektual. Jangan tafsirkan sendiri nih, supaya nanti jangan salah, karena semua sudah diatur di dalam Permenpan RB nomor 3 tahun 2020. Kemudian ada kemampuan interpersonal yang kedua. Kemudian yang ketiga ada kesadaran diri. Ya, kemudian yang keempat ada kemampuan berpikir kritis dan strategis. Ya, sampai kemarin beberapa teman-teman yang sudah memahami bahwa ini salah satu aspek potensi, menyatakan Pak Kapus, tolong kami diajarkan melalui korpu, melalui learning on demand, bagaimana kita bisa diajarkan cara berpikir kritis dan strategis. Mungkin berpikir kritis dan strategis dari kami ini berbeda-beda, bisa diasah atau tidak. Mungkin nanti di session ini itu menjawab beberapa pertanyaan pada saat saya dan teman-teman ke daerah. Kemudian kemampuan menyelesaikan permasalahan, ini juga kita bisa lihat sebenarnya di lingkungan kita. Maka ini menjadi penting. Kita bisa melihat kadang-kadang bayangnya ada teman-teman begitu ada permasalahan, dia enjoy aja, dia bisa selesaikan dengan baik, tidak menimbulkan keributan, tidak tenang, solusi-solusi dapat. Tetapi ada orang yang menjadi penunggu, dia pasif, dia menunggu keputusan yang diberikan oleh orang lain, baru dia menjalankan itu gitu. Nah, itu juga bagian yang saya pikir di zaman sekarang ini memang juga dibutuhkan. Maka itu menjadi salah satu poin. Kecerdasan emosional juga menjadi aspek yang dinilai di dalam potensi. Kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri, ya. Jadi di era sekarang perubahan kan cukup cepat, ya, cukup cepat. Jadi poin-poin seperti ini juga menjadi penting, dan itu bukan masalah faktor U. Ada yang bilang saya tidak bisa belajar dengan cepat lagi, Pak Kapus, karena dalam konsep dia belajar dengan cepat itu adalah baca buku. Padahal bukan seperti itu tuh. Nah, nanti di session belum tentu ya. Nanti di session berikutnya saya pikir itu nanti juga akan harus kita jelaskan, Mbak Yana, supaya teman-teman itu paham. Dan mungkin yang terakhir, motivasi dan komitmen yang juga itu penting. Hasil potensi yang juga paling penting untuk memastikan semua pekerjaan itu dikerjakan dengan profesional. Saya pikir gitu, Mbak Yana. Ya, itu 8 aspek yang sudah tadi Bapak sebutkan, ya, itu berlaku pada ASN, ya Pak, ya. Dan nantinya diukur dalam tes potensi yang diselenggarakan oleh PPSBM melalui penilaian kompetensi. Kita beranjak nih Pak ke pertanyaan yang lebih jauh lagi. Kalau dari dalam manajemen talenta kita mengenal istilah potensial, yaitu sebagai sumbu horizontal di kotak manajemen talenta. Nah, apakah berbeda Pak potensi yang tadi sudah Bapak jelaskan dengan istilah potensial dalam sumbu tersebut? Ya, beda Mbak Eda. Bahwa di dalam manajemen talenta kita bisa lihat di dalam manajemen talenta ada yang sumbu X, ada yang sumbu Y. Ya, dan di salah satu sumbu tersebut ada sumbu potensial. Ya, ada sumbu potensial, ada sumbu kinerja. Nah, ya, di dalam sumbu horizontal atau sumbu potensial di dalam kotak manajemen talenta, memang itulah tadi yang mengcapture yang seperti Mbak Yana sampaikan di awal tadi. Ada potensi, ada kompetensi teknis, ada kompetensi manajerial, ada kompetensi sosial kultural. Semua itu ada di sumbu potensial atau ada di sumbu horizontal di kotak manajemen talenta. Yang di dalamnya itu juga ada rekam jejak jabatan, ya, ada profil kompetensi masing-masing tadi yang dijelaskan.
Nah, berbeda. Nah, semua yang kita kerjakan yang tergambar tadi, kita mau capai potensi dengan hasil baik sekali, ya, potensi kita, kompetensi teknis kita juga optimal, tidak ada gap. Kemudian untuk kompetensi manajerial, sosial, kultural kita juga optimal, tidak ada gap. Nah, tergambar, kemudian dilihat juga jejak rekam karir kita seperti apa, semua itu digambarkan, semua di sumbu potensial. Nah, dari hasil tergambarnya diri kita tadi, potensi diri kita, kemudian kompetensi diri kita, ya, rekam jejak jabatan kita, ya, itu semua menjadi profil kompetensi kita di sumbu potensial. Nah, nanti akan di overlaykan, akan dibandingkan dengan, akan di crosskan dengan sumbu kompetensi, sehingga kita itu berada di kota 7, kota 8 atau kota 9. Saya optimis sebenarnya pada saat kita mau merekam, meng-capture diri kita dengan baik, hampir seluruh jajaran ASN ATR BPN ini kita yakin mempunyai potensi yang baik sekali dan kompetensi yang optimal sebenarnya. Tinggal mau tidak hari ini menggambarkan dirinya dengan baik. Saya pikir itu, Pak Yan. Nah, Sobat ATR BPN, ngobrol psikologi kita kali ini sangat seru ya. Tadi sudah Bapak Kapus sampaikan bahwa tes potensi itu merupakan kapasitas bawaan yang terdiri dari 8 aspek yang diukur pada ASN, tentunya dengan alat tes yang terstandar dan objektif. Nah, tidak terasa juga nih Sobat, kita sudah di penghujung segmen. Apa yang disampaikan oleh Pak Kapus ini tadi sangat memberikan insight ya, mencerahkan terutama bagi seluruh pegawai di Kementerian ATR BPN. Untuk Bapak dipersilahkan untuk memberikan closing statement Pak terkait dengan tema kita hari ini. Yang pertama, saya mengucapkan kembali terima kasih untuk teman-teman psikolog yang ada di PPSDM, dari mulai Ibu Kabit sampai seluruh jajaran ke bawah, untuk bisa mendesain ngopi kita ini. Keren, luar biasa menurut saya. Kemudian yang kedua, kita yakin dan optimis bahwa hari ini PPSDM ini sudah lebih dekat ini ke seluruh insan ATR BPN, hadir nih di setiap ruang-ruang, rongga-rongga waktu yang ada di tengah-tengah kesibukan teman-teman insan ATR BPN. Kita hadir melalui webinar, kita hadir melalui ngopi lagi hari ini, kita hadir dengan LOD kita dan broadcast hadir. Manfaatkan kehadiran kami ini, PPSDM ini dengan baik, teman-teman Sobat ATR BPN. Saat teman-teman Sobat ATR BPN mau fokus, mau melihat bahwa kehadiran kami ini bisa memberikan nilai tambah, bisa memberikan nilai positif, ya diikuti dengan baik. Saya mempunyai keyakinan yang cukup besar, Mbak Yana, bahwa sebenarnya seluruh insan ATR BPN hari ini, begitu dia berada di dalam keluarga besar insan ATR BPN, mereka adalah orang-orang yang terpilih. Saya yakin bahwa ribuan orang lain di luar sana itu ingin hadir bersama kita, menjadi keluarga besar kita. Begitu dia hadir terpilih, itu sudah menyatakan bahwa sebenarnya yang bersangkutan itu adalah orang yang mempunyai potensi yang baik sekali dan kompetensi yang optimal. Itu sebenarnya salah satu barometernya. Tetapi kenapa kemudian pada saat di-capture itu menjadi tidak sesuai dengan harapan? Karena tadi bahwa kehadiran kami di tengah-tengah seluruh Sobat ATR BPN tidak diambil manfaatnya, tidak dilihat YouTube-nya, tidak dilihat videonya, tidak diulang-ulang, tidak dicermati, tidak dimaknai dengan baik. Yang kedua, mungkin pada saat-saat tes hilang ini kepercayaan diri. Nah, hilang rasa percaya dirinya, hilang keyakinannya, hilang. Nah, tumbuhkan itu. Maka tetap percaya diri dan yakin bahwa kita adalah yang terbaik. Mungkin itu, Pak Yana. Luar biasa, Bapak Kapus. Energi positifnya sangat terasa ya, Pak. Dan termasuk untuk saya juga sebagai salah satu pegawai di Kementerian ATR BPN. Baik, terima kasih Sobat ATR BPN yang sudah menonton video ini sampai akhir. Untuk Sobat ATR BPN yang ingin memberikan pertanyaan atau saran topik yang ingin dibahas atau pengen banget Sobat ATR BPN ketahui, silahkan boleh disampaikan ke media sosial PPSDM. Bisa di YouTube, bisa di Instagram, Twitter, atau Facebook. Nantikan juga ngobrol psikologi selanjutnya karena kita akan membahas lebih jauh tentang potensi. Sekali lagi terima kasih Bapak Kapus dan Sobat ATR BPN. Tetap semangat dan nantikan video atau segmen ngopi berikutnya. Jangan lupa
untuk like video ini dan subscribe channel YouTube PPSDM. Sampai jumpa di episode ngopi berikutnya. Dadah.